Hai semuanya, siapa nih di sini yang suka namanya jantung pisang? Oh ya, untuk jantung pisang ini bisa sekali dibuat tumisan, dibuat sayur lodeh, dan juga bisa direbus aja, dibikin sambal terasi. Untuk mempersingkat keadaan, maksud aku untuk mempersingkat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jantung pisang, tenang aja, aku nggak mencuri kok. Ini ambil sendiri dari kebun, jadi murni hasil tanaman sendiri. Karena jantung pisang yang nggak lagi musim, jadi cuma dapat 2 biji aja. Ini pun nggak terlalu besar, kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada jantung pisang, karena hari ini menu dan judul kita soal jantung pisang. Dipisahkan dari kulitnya yang lebih tua. Untuk jantung pisang ini ya para bunda pasti bakalan tahu, ini adalah pohon yang memiliki jantung tapi tidak ada hati, entah kenapa aku pun tidak tahu. Aku rasa cukup pohon pisang aja ya bunda yang tidak memiliki hati. Kita sebagai manusia harus tetap memiliki hati yang baik dan hati yang bersih. Lagi-lagi daerah aku itu hujan, karena biasanya kalau pagi udah panasnya itu sampai menyengat sekali, sore pasti bakalan hujan. Karena itulah rezeki dari Tuhan, karena bukan cuma rezeki uang aja yang Tuhan kasih, tapi hujan juga adalah salah satu bentuk rezekinya. Oh ya bunda, untuk jantung pisangnya seperti biasa dipotong bulat-bulat, tapi bukan bola pingpong ya, karena masih ada bagian di atasnya itu kulit yang masih tua, jadi kembali kita bersihkan, karena kalau tua itu dimasak pun gak akan bisa kita makan. Nah kalau udah seperti ini bunda, langsung aja dicemplungin ke air, karena kalau enggak bakal getlahnya itu menghitam, jadi kelihatan lebih nggak bagus. Udah itu mari kita siapkan, ada cabai merah, 1 buah jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Kalau udah ada bumbu seperti ini bakalan bisa ditebak. Ditambah lagi bawang putih dan juga bawang merah. Tidak lupa untuk bumbu semua ini dihaluskan terlebih dahulu. Boleh menggunakan blender ataupun penggiling sendiri. Karena aku punyanya blender, ya udah haluskan aja dengan blender daripada kita minjam chopper tetangga, nggak akan dikasih juga. Selanjutnya yaitu ikan. Ini namanya ikan serai, daerah aku udah dibersihkan dan udah dicuci juga tadinya. Selanjutnya lagi yaitu santan. Ini santan murni yang udah diparut tadinya kelapanya. Untuk takaran santannya seperti biasa disesuaikan sama menu masak kita. Jika lebih banyak bisa ditambah lagi, atau boleh juga yang malas parut-parut kelapa gunakan aja santan kemasan. Untuk bumbu yang udah dihaluskan tadi bunda, mari kita tumis dulu. Untuk takaran minyaknya cukup 5 sendok makan sambil diaduk-aduk perlahan. Tambahkan juga sedikit merica bubuk supaya ada rasa pedasnya. Tambahkan daun salam, daun jeruk bila ada. Kemudian masukkan santan yang tadinya cukup separuh ya, jangan semua dulu. Kalau udah seperti ini, mari ditambahkan jantung pisangnya yang udah kita bersihkan tadi. Seperti biasa ya para bundaku sekalian, ditunggu sampai santannya mendidih. Udah seperti ini, jangan sampai pecah santan, diaduk terus menerus sambil diaduk aja perlahan ya bunda. Untuk jantung pisangnya ini usahakan dulu santan pertama ini udah lembek jantung pisangnya, jadi untuk santan kedua itu cukup dididihkan aja, nggak terlalu lama lagi kita masaknya. Seperti biasanya bunda yang masih standby nontonin video aku, jangan kabur dulu karena resep ini masih panjang durasinya. Dibantuin dulu, ayo subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Dibantu like juga dan serta di komen. Setelah santannya menyusut, kembali tambahkan santan yang tadinya tertinggal separuh sambil diaduk juga perlahan. Seperti biasa didihkan juga santan yang kedua ini. Tidak lupa ditambahkan juga garam, penyedap rasa ataupun kaldu bubuk. Diaduk kembali dan sudah mendidih seperti ini. Mari kita tambahkan ikannya. Sengaja aku ikannya taruh di akhir supaya nggak hancur nantinya, karena ikan ini juga udah sangat lembek sekali. Untuk takaran ikannya disesuaikan aja sama selera kita.
harga ikan daerah aku itu untuk ikan serai ataupun ikan tongkol yang kecil-kecil itu masih sangat tinggi, sama aja nggak berubah, masih 40.000 per kilo. Kembali bolak-balikkan ikannya supaya cepat matang. Santannya pun kita agak keringkan sedikit. Yang nggak mau santannya terlalu kering bisa aja cukup udah seperti ini, tapi pastikan dulu untuk ikannya itu beneran matang, bukan separuh matang. Nanti kalau dimakan itu bakalan berasa seperti mentah. Udah, ini udah kering, cukup segini aja, nggak terlalu kering juga ya bunda, biar lebih ada kuahnya gitu. Biasanya anak-anak itu suka marah kalau bikin sayur gulai yang nggak ada kuahnya, beneran langsung kering. Singkat cerita, kita menu yang paling ditunggu-tunggu sudah matang dan udah siap juga untuk disantap. Mari dicoba resepnya, sangat mudah dan gampang. Untuk bahannya sangat enak sekali dicari di pasar. Tunggu apa lagi, langsung aja dibuat resepnya yang mudah ini. Dijamin bakalan nagih juga dan mantul, tapi bukan bola pingpong ya. Ingat, yang mantul bukan hanya bola pingpong aja, tapi masakan ini juga dijamin mantul. Sampai ketemu di resep aku lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.